Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Pada kesempatan hari ini kita belajar dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, ya, dengan pembahasan perubahan wujud benda yang dapat kembali serta faktor yang memengaruhi perubahan wujud benda. Sekali lagi, Pak Guru ingatkan dan selalu Pak Guru ingatkan untuk menyiapkan alat-alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting sehingga memudahkan kalian untuk belajar. Berikut, jangan lupa awali selalu pekerjaan yang baik dengan doa. Baik, anak sekalian. Ya, yang pertama adalah kita bahas tentang perubahan wujud benda yang dapat kembali. Ya, nah mungkin kalian tahu ini gambar apa kira-kira? Iya, adalah gambar es ya. Nah, kan bisa amati gambar es ini mula-mulanya ya. Nah, wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Nah, misalnya di sini adalah air yang membeku menjadi es ataupun es krim yang diolah ya, yang mencair saat didiamkan di ruang terbuka. Nah, ini contoh sehari-hari yang bisa kalian temukan ya, dan yang kalian mudah dapatkan ya. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan. Nah, ini ya. Jadi, yang tadinya berupa air, kita masukkan air tersebut ke dalam freezer, ya, maka air tersebut akan membeku, ya, akan membeku. Dan berikut juga sebaliknya, ya kan? Apabila kita es tersebut kita perlakukan, ya, kita keluarkan, maka dia pun akan kembali ke wujud asalnya, ya. Nah, anak sekalian, air yang telah berubah menjadi es itu dapat kembali berubah menjadi air jika kita diamkan tadi itu ya, kita taruh di luar, ya kan? Atau juga kalau kita mau cepat bisa kita panaskan, ya, kita taruh mungkin ya bisa kita taruh di luar ya, yang pas bersuhu panas ya, sehingga akan cepat mencair ya. Nah, ini contoh tadi itu air yang dimasukkan ke dalam freezer menjadi es beku ya. Nah, ini ya, ini contoh yang tadi Bapak sampaikan ya. Jadi pertama mungkin kalau kita punya kulkas ya. Nah, ini ada tempatnya ya, tempat untuk eh, membuat es ya. Jadi tidak menggunakan plastik tapi dia apa tas plastik tuh ya. Nah, ini bisa gunakan alatnya, bahannya. Ini juga sebenarnya ada juga yang terbuat dari plastik ya. Eee, tapi bukan kertas plastik ya. Nah, ini bentuknya kecil ya. Kita ada beberapa macam bentuknya ya, macam-macam. Nah, ini kita masukkan ke dalam freezer ya, maka dia akan berubah menjadi beku ya. Apabila kita diamkan, kemudian kita diamkan ya di ruang terbuka, maka dia akan kembali lagi seperti semula atau mencair ya. Dan ini kita perlu sampaikan lagi, kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi perubahan wujud benda ya. Nah, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Bapak ulangi, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contohnya, perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Ya,
pada pertemuan-pertemuan terdahulu kita sudah bahas tentang pengertian apa itu mencair, menguap, dan menyublim. Nah, kalian bisa membuka lagi catatannya, ya. Nah, ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar ataupun bisa dipanaskan atau kita diamkan, ya. Jadi kita bisa panaskan atau kita diamkan, ya. Nah, sementara itu proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah itu melepaskan kalor ke lingkungan sekitar atau didinginkan. Sehingga apa? Dapat berubah wujud. Ya, Bapak ulang lagi. Proses membeku, mengkristal, mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar atau didinginkan sehingga dapat berubah wujud. Nah, membeku, mengkristal, dan mengembun juga sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Kalian silahkan membuka catatannya kembali ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, di mana kembali lagi es batu ya berupa cair, yang tadi cair ya berubah menjadi es batu. Kenapa? Karena dia melepaskan kalor. Nah, sehingga menjadi es batu ya. Sementara es batu tadi dapat mencair karena menyerap kalor ya. Nah, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda yang lainnya adalah bahwa kita tadi telah belajar ya, eh, pelepasan atau penyerapan kalor dapat mengubah wujud benda sehingga kita dapat simpulkan bahwa pelepasan dan penyerapan kalor dapat mengubah wujud benda. Nah, keduanya dapat terjadi dalam satu proses sekaligus. Misalnya dalam pembuatan minyak wangi dari bunga. Nah, ini ya. Dan di sini mungkin ada sedikit ya tentang bagaimana sih proses pembuatan minyak wangi menjadi bunga. Nah, yang pertama ya, saat dipanaskan air ya, dipanaskan air rebusan bunga ini air rebusan bunga jadi kita buat seperti ini itu akan menyerap kalor dan menaikkan suhu. Akibatnya air akan menguap ya. Air ya, apa? Saat dipanaskan ya, dia akan air rebusan bunga akan menyerap kalor dan menaikkan suhu, akibatnya air akan menguap ya. Nah, yang kedua ini ya, uap air yang terbentuk kemudian dicampur dengan air dingin. Nah, jadi hasil penguapan tadi itu dicampur dengan air dingin. Nah, yang terjadi apa? Nah, ini menyebabkan uap air yang panas melepas kalor. Ya, sekali lagi, uap air yang panas akan melepas kalor. Kenapa? Karena dicampur dengan air dingin tadi itu. Ya, untuk apa? Untuk menyeimbangkan suhu. Ya, jadi kalau panas campur dengan air dingin, maka dia akan seimbang. Ya, sehingga apa? Terjadilah proses pengembunan. Nah, hasilnya ya, hasil dari pengembunan uap air ya, inilah yang disebut dengan minyak wangi ya. Nah, itulah sekalian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya sehingga dapat mengikuti pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.